Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini ibu akan mengajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6A penerbit Erlangga. Sebelum mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. KD 3.4 dan 4.4. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Ayo, ingat kembali cara menemukan informasi penting suatu teks. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat dengan adik simbah. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan ditulis menggunakan kata baku. Nah, dengarkan teks berikut baik-baik ya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Sumber info biografi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih tersebut terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Nah, anak-anak ibu, peta pikiran untuk teks di atas adalah pertanyaan pertama adalah kata tanya apa? Pertanyaannya, apakah sebutan untuk bendera Indonesia? Jawabannya, sebutan untuk bendera Indonesia adalah sangsaka merah putih. Kata tanya kedua adalah mengapa? Pertanyaannya, mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Jawabannya, bendera Indonesia berwarna merah putih karena memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Nah, kemudian kata tanya ketiga adalah siapa? Pertanyaannya, siapa yang menjahit sangsaka merah putih? Nah, jawabannya yang menjahit sangsaka merah putih adalah Ibu Fatmawati. Pertanyaan keempat, kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara membuat bendera merah putih? Nah, jawabannya, cara membuat bendera merah putih adalah bendera pusaka dibuat pada tahun 1944. Bahan bendera tersebut adalah dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Kata tanya kelima adalah kapan? Pertanyaannya, kapan terakhir kali sangsaka merah putih yang asli digunakan? Nah, jawabannya,
Bendera merah putih yang asli digunakan pada tahun 1969. Kata tanya terakhir adalah di mana? Pertanyaannya, di mana sang saka merah putih yang asli disimpan? Nah, jawabannya, sang saka merah putih disimpan di Museum Nasional. Itulah peta pikiran teks tentang sang saka merah putih. Nah, kita lanjut ke pembelajaran IPA KD 3.3 dan 4.3. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik. Artinya, tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di suatu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Berikut beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Yang pertama, pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, tumbuhan itu adalah bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya, menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konferensi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Kita juga turut serta melestarikan Rafflesia, misalnya dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Yang kedua adalah tumbuhan cendana. Tumbuhan cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit dibudidayakan. Kecambah dan pohon cendana merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak ibu, itulah 2 contoh tanaman pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang kedua adalah pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, contoh yang pertama adalah orang utan. Orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orang utan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian terhadap orang utan pun dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. Selain itu, sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orang utan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Hewan kedua adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo di Riau.
Itulah pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.